Selamat pagi anak-anak, salam Fransiskus, Pace e Bene. Bagaimana kabar anak-anak dan bapak ibu yang ada di rumah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 3, tugasku sehari-hari sebagai umat beragama. Yang pertama, kita akan belajar menuliskan cerita tentang budaya tolong-menolong. Langkah-langkah dalam menulis cerita yaitu yang pertama, anak-anak harus memperhatikan gambar dengan seksama. Kemudian, pilihlah kata yang sesuai dengan gambar tersebut. Nah, di sini memilih kata artinya anak-anak menulis kalimat sesuai gambar. Kemudian setelah menulis kalimat, nanti kalimat itu dibuat menjadi sebuah cerita. Nah, itu langkah-langkahnya ya, ada 3. Nah, kita lihat contoh ya. Nah, sekarang anak-anak perhatikan di sini ada gambar. Nah, gambar 1 ini ada seorang anak yang sedang menonton sebuah berita tentang musibah tanah longsor. Nah, apakah yang dia lakukan? Kita lihat selanjutnya. Nah, selanjutnya anak itu memberikan sumbangan. Nah, dia berikan sumbangan lewat sebuah posko, di mana posko itu tempat untuk mengumpulkan sumbangan dari masyarakat untuk membantu orang yang mengalami musibah. Nah, dari gambar yang tadi kita sudah perhatikan, sekarang kita bisa membuat sebuah cerita berdasarkan gambar tadi ya. Nah, ceritanya menjadi pagi hari yang cerah, Tono sedang menonton siaran TV. Tono melihat berita bencana tanah longsor. Tono ingin membantu korban bencana tanah longsor tersebut. Tono mengajak teman-temannya yang lain untuk membantu korban tanah longsor tersebut. Mereka ada yang memberi uang, makanan, dan pakaian. Mereka menerapkan budaya tolong-menolong. Nah, itu cerita yang kita buat dari memperhatikan gambar tadi ya. Nah, pelajaran tentang bercerita tentang budaya tolong-menolong mudah-mudahan bisa dipahami ya dengan baik. Selanjutnya kita akan masuk yang berikutnya, yaitu menggunakan kosakata untuk membuat cerita. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana penggunaan kosakata dalam sebuah cerita. Nah, langkah-langkah yang kita harus perhatikan yaitu pertama, ingat kembali kosakata tentang budaya kerukunan beragama. Kemudian yang kedua, buatlah kalimat dari kata-kata tersebut. Nah, maksudnya dari kosakata tentang budaya beragama ya. Kemudian yang ketiga, buatlah sebuah cerita dari kalimat-kalimat tersebut. Nah, itu langkah-langkahnya ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana contoh menyapa dan mengucapkan salam dengan santun. Nah, ini adalah salah satu cara bercerita dengan menggunakan kosakata budaya. Nah, kita akan bercerita melalui sebuah percakapan dengan menggunakan salam atau menyapa dengan santun. Nah, anak-anak perhatikan percakapannya ya. Nah, berikutnya kita akan melihat gambar. Nah, dari kita melihat gambar, kita mengetahui bahwa gambar tersebut adalah bergotong royong. Jadi dari gambar ini kita bisa membuat sebuah cerita. Nah, jadi cerita yang dapat kita buat dari gambar gotong royong tadi yaitu menjadi salah satu budaya Indonesia adalah gotong royong.
Gotong royong juga dapat dilakukan di sekolah. Nah, ini adalah cerita dari kita melihat gambar ya. Jadi ada dua cara tadi bercerita, bisa lewat percakapan dan lewat gambar ya. Nah, itu adalah materi tentang langkah-langkah bercerita tentang budaya. Nah, sekarang kita masuk yang berikutnya, yaitu mengurutkan gambar berdasarkan cerita. Nah, dalam mengurutkan gambar, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu pertama, kenal atau banyak kosakata yang berkaitan dengan keberagaman agama atau berkaitan dengan budaya. Jadi kita harus mengenal dulu ya. Kemudian setelah mengenal kosakata tersebut, kamu harus dapat menulis cerita. Dan yang ketiga, kamu harus juga bisa menulis cerita berdasarkan gambar. Selanjutnya, jika gambar-gambar belum tersusun urut, amati gambar dengan teliti. Kemudian, buatlah kalimat sesuai gambar. Dan yang terakhir, susunlah gambar hingga terbentuk sebuah cerita. Nah, itu adalah cara menyusun cerita berdasarkan gambar. Terakhir, kita akan belajar tentang menggunakan kosakata tentang lingkungan sosial dan geografis. Nah, apakah itu lingkungan sosial? Lingkungan sosial yaitu berhubungan dengan kepedulian terhadap orang lain. Nah, contoh kosakatanya yaitu membantu, menjenguk, dan menolong. Sedangkan lingkungan geografis yaitu berhubungan dengan letak suatu daerah. Nah, contoh kosakatanya misalnya dena, lokasi, tempat, dan rute. Nah, ini yang berhubungan dengan kosakata lingkungan sosial dan geografis. Nanti kita akan lihat contohnya. Nah, ini adalah contohnya. Anak-anak perhatikan gambar. Di sini ada gambar dena ya. Nah, nanti anak-anak akan melihat gambar dena. Dengan melihat gambar dena, anak-anak bisa bercerita dengan menggunakan kosakata lingkungan sosial dan lingkungan geografis ya. Jadi ceritanya bagaimana rute yang ditempuh Bu Guru dan anak-anak menuju rumah sakit ya. Jadi ini adalah contoh bagaimana kita menggunakan kosakata lingkungan sosial dan lingkungan geografis, di mana di dalam cerita tersebut nanti akan muncul kosakata-kosakata yang sudah kita pelajari di awal tadi ya. Nah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan anak-anak bisa menyimak video ini dengan baik dan mengikutinya dengan baik, dan terlebih bisa memahaminya dengan baik. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Salam Fransiskus. Pace e bene.